Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Alif Ramadan dan Saya Rido Satya Palakara. kami ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila ya. Benar. Oke. Pancasila. Jadi sebelumnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa teman kami berhalangan untuk hadir karena ya mungkin ada acara mungkin ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Rido ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi Pancasila itu sendiri. Jadi langsung aja kita mulai aja ya, langsung aja ya. Mulai saja. Saya mau bertanya nih tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu dia menggunakan sistem seperti apa sih, Rido? Untuk sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu sendiri, kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu seperti kayak gabungan dari sistem-sistem ekonomi yang ada di seluruh dunia, seperti sistem ekonomi sosialis dan juga sistem ekonomi komando. Iya begitu. Kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Lalu untuk sistem ekonomi Pancasila itu, sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa sih? Kayak gimana? Untuk sistem ekonomi Pancasila sendiri itu adalah sistem perekonomian dengan menjadikan 5 Pancasila sebagai dasarnya. Jadi kita itu menggunakan Pancasila sebagai dasar dari hukum sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Dan juga sederhananya sistem ekonomi Pancasila bisa pula disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Sistem ekonomi Pancasila dibangun dengan mengusung konsep kekeluargaan dan dijiwai oleh sikap gotong royong. Artinya, sistem perekonomian Pancasila ini tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi suatu daerah, melainkan memperjuangkan kesejahteraan bersama seluruh bangsa Indonesia. Jadi ya begitu pengertian dari sistem ekonomi Pancasila. Oh, jadi sistem ekonomi Pancasila itu juga ada peranan dari pemerintah dan juga swasta ya, begitu. Betul. Sama seperti sistem ekonomi campuran berarti kalau gitu ya. Iya, seperti itu ekonomi Pancasila. Tapi memang karena Pancasila ini membuat sistem ini juga lebih nasional. Jadi membuat sistem Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Prinsip dari sistem ekonomi Pancasila itu. Jadi prinsip ekonomi dari Pancasila itu ada apa aja? Oke, jadi untuk prinsip sistem ekonomi Pancasila itu yang pertama ada roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral, dan sosial. Jadi dalam melakukan sistem ekonomi Pancasila itu tidak hanya mengandalkan seperti persaingan, tetapi juga kita mengandalkan sistem seperti kekeluargaan, seperti gotong royong tadi, dan juga kekeluargaan yang benar-benar bersatu. Selanjutnya, yang kedua adalah demokrasi ekonomi yang didasarkan pada kerakyatan dan kekeluargaan. Jadi yang seperti saya tadi bilang itu lebih mengutamakan kesikap Pancasila seperti kekeluargaan, kerakyatan, dan juga gotong royong. Habis itu yang ketiga dan yang terakhir ada semangat nasionalisme ekonomi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri. Begitu. Jadinya tidak hanya mementingkan persaingan, tapi juga kekeluargaan juga dicetuskan dalam sistem ekonomi Pancasila. Jadi tadi itu adalah prinsip dari sistem ekonomi Pancasila itu sendiri ya, Dok? Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu, nah untuk ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila itu apa aja sih? Ciri-cirinya ya? Ciri-ciri, oke. Yeah. Jadi untuk ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila itu sendiri, yang pertama adalah negara menguasai hajat hidup orang banyak.
Jadinya artinya sumber daya alam yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas itu dikuasai negara. Misalnya seperti batu bara, hasil tambang, air, dan sumber daya alam lainnya. Habis itu yang kedua adalah pemerintah dan swasta saling mendukung untuk pembangunan ekonomi. Jadi yang seperti tadi Anda bilang, kalau misalkan sistem ekonomi Pancasila itu tidak hanya memasukkan pemerintah saja, tapi juga memasukkan swasta dan pemerintah yang bekerja sama dan saling mendukung untuk pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Habis itu selanjutnya adalah perekonomian itu digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Jadinya seperti prinsip tadi, perekonomian sistem Pancasila yang ada di Indonesia itu juga digerakkan melalui rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Jadi ada sosial dan moral juga. Jadi kita itu berekonomi di Indonesia itu bukan untuk persaingan, namun untuk kekeluargaan dan kerakyatan. Kalau tadi itu baru ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya pasti itu sistem ekonomi itu pasti ada dampak positif dan negatifnya kan tentunya gitu. Nah, kalau untuk dampak positif dari sistem ekonomi itu ada apa aja sih? Jadi untuk dampak positif dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia adalah adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Karena ya tadi itu kita itu lebih mementingkan bekerja sama, saling mendukung dalam membangun perekonomian yang ada di Indonesia, bukan persaingan. Dan juga selanjutnya itu adalah diutamakan oleh kepentingan rakyat. Jadinya sistem perekonomian Pancasila yang ada di Indonesia itu semata-mata ditunjukkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengelolaan ekonomi secara kolektif. Kegiatan ekonomi dilakukan secara kolektif atau bersama-sama demi meraih kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadinya kita itu lebih ke bentuk kerjasama, gotong royong, sistem kekeluargaan, kerakyatan, dan lain-lain positif lainnya. Habis itu untuk kekurangannya sendiri atau dampak negatifnya dari sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia itu adalah yang pertama, kurang efisien. Jadinya karena sistem perekonomian Indonesia itu seperti tadi yang saya sebutkan, jadinya salah satu kekurangan sistem ekonomi Pancasila adalah perekonomiannya cenderung tidak berjalan efisien. Karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan lebih banyak waktu, pendapat, juga pertimbangan. Selanjutnya adalah lambatnya pengambilan keputusan. Dalam sistem ekonomi ini, proses pengambilan keputusan berjalan lambat karena harus diselerakan dengan kepentingan bersama. Karena yang tadi saya bilang itu, kita lebih banyak bekerja sama, berkolaborasi daripada persaingan. Dan yang terakhir adalah adanya dominasi negara. Karena sistem ekonomi Indonesia itu dikelola oleh pemerintah dan juga swasta. Oleh karena itu, kekurangan sistem ekonomi Pancasila adalah dominasi negara dalam pengelolaan ekonominya, yang bisa jadi meredam bahkan membunuh inovasi serta daya kreasi masyarakatnya. Begitu jadinya. Oke, jadi tadi itu Ridho sudah menjelaskan tentang dampak positif dan negatifnya ya Ridho. Oke, jadi kesimpulannya adalah sistem ekonomi Pancasila itu juga menganut sistem campuran ya, dengan adanya peran pemerintah dan swastanya, iya. Dan negeri. iya. Oke, jadi memang dan juga pasti ada dampak positif dan negatifnya ya dari sistem seperti itu. Oke. Jadi ya sekian dari kami kelompok 4 dengan tema sistem ekonomi Pancasila. Semoga penjelasan kita juga bermanfaat dan juga lengkap. Dan mohon maaf jika kita ada salah-salah kata juga mungkin. Salah kata, salah perbuatan. Dan juga yang tentunya kita akan minta maaf yang sebesar-besarnya karena
teman kami berhalangan untuk hadir. Betul, berhalangan Iya. untuk hadir. Dan ini saya menutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.